Hai guys, welcome back to my channel. Jadi kemarin itu 3 minggu lebih ya, tidak ada video sama sekali di channel ini karena aku terkena COVID kemarin. So, hari ini aku mau share dengan kalian semua pengalaman aku terpapar COVID-19 kemarin, gejalanya seperti apa, penanganan dan pengobatannya di sini seperti apa, dan pemulihan. So, please kalian stay tune terus dan semoga video ini bermanfaat. So guys, sebelum aku lanjut ke pembahasan tentang pengalaman aku terpapar COVID-19, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman, buat kalian semua di luar sana yang kemarin selama aku terpapar COVID, banyak sekali yang support ini dan itu. Ada juga yang teman-teman di UK yang kirim makanan. Aduh, makasih banget semua itu. Kepedulian kalian terhadap aku itu kemarin sebagai booster ya, imun booster buat aku untuk lekas sembuh. Sekarang kita langsung aja ya guys ke gejala-gejala waktu aku pertama kali merasakan dan akhirnya aku tes dan dapat result bahwa aku positif terkena virus COVID-19. Pertama kalinya waktu itu hari Sabtu tanggal 17 Juli itu aku sama suami dan anak-anak itu ke park. Sini di UK itu harus punya yang namanya aplikasi NHS COVID-19. Jadi setiap kita pergi ke tempat, kemanapun kita harus scan place gitu ya. Apakah di tempat itu aman atau tidak untuk kita masuk. Nah, waktu aku scan itu, karena aku terlalu semangat main sama anak-anak, jadi nggak ngecek hasil dari handphone itu sendiri. Anyway, terus aku main aja langsung ke city center juga, ke sana kemarin gitu hari Sabtu. Pulang itu sorenya itu aku dapat SMS dari NHS kalau aku harus tes COVID karena aku udah pergi ke tempat dimana ada yang positif COVID gitu. Jadi aku langsung itu order langsung tes antigen ya, dan itu datangnya hari Senin. Terus hari Minggu itu baik-baik aja. Nah, sore-sorenya malamnya tuh, malam Seninnya itu agak apa ya, kayak mau ada gejala kayak flu gitu. Tenggorokan sakit, agak puyeng-puyeng pusing, kayak gitu. Aku langsung aja ambil paracetamol 1 tablet. Udah di situ hari Seninnya mulai apa ya, agak sedikit gak enak gitu, kayak mau flu aja gitu. Tapi nggak parah sih ya, biasa. Aku anggap itu flu biasa gitu. Terus aku pergi ke dokter karena aku harus ambil implan hari Senin, nggak apa-apa. Terus nganteri anak sekolah juga, itu nggak apa-apa. Pulang habis nganteri anak sekolah itu tes, dan itu hasilnya memang negatif. Baru sorenya itu ngedrop banget tuh, kerasa apa ya, kelayangan, terus pusing, batuk-batuk, pokoknya tenggorokan sakit, mulai bersin-bersin yang kayak gitu ya. Hari Selasa itu kesini kok makin apa ya, gejalanya makin nggak enak gitu. Pas hari Rabu itu karena memang si gejalanya makin naik ya, akhirnya PCR ternyata aku positif COVID, dan aku ajak anak-anak juga sama suami untuk tes bareng-bareng karena aku positif. Yang positif itu, yang terdeteksi positif itu suami dan kakak duta aja. Monica enggak, Monica negatif. Kan aku bener tumbang itu dari hari Senin kan, aku hitungnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, Jumat itu bener-bener ngerasain yang namanya sesak napas. Itu napas susah selama kurang lebih 4-5 hari lah gitu. Itu napas susah, sakit banget, kayak dihimpit batu gitu guys. Tapi di situ karena aku ada punya tetangga dokter kan, di sini ada beberapa, terus mereka itu sejak jadi aku ngasih tahu bahwa aku harus isoman, dan tetangga itu salah satu dokter, tetanggaku dokter ngasih aku oximeter buat monitor level blood aku gitu. Nah, hari kelima itu memang bener-bener itu dahsyat banget. Napas itu berat banget guys. Penciuman udah hilang, rasa udah nggak bisa rasain makanan apa-apa, terus kepala sakit, napas susah, itu aduh bener-bener hal-hal yang paling menakutkan. Berdiri aja itu nggak ada, kayak nggak punya tulang guys. Jadi pas berdiri itu nggak ada kekuatan sama sekali buat jalan gitu, kayak berdiri itu kayak berdiri tapi les gitu. Jadi nggak kayak nggak punya tulang. Terus aku ke kamar mandi aja ngerangkak gitu. Sholat itu aku sambil duduk, bener-bener struggle banget. Yang aku bener-bener struggle banget itu pusing udah pasti, pusing kayak batuk-batuk, itu batuk sama nafas yang aku bener-bener suffer banget, batal banget. Terus hari berikutnya aku nggak menurun gitu, walaupun saturasinya masih baik, 96, 97 masih baik, masih normal, tapi bener-bener itu aku tuh aduh ini harus gimana.
pengen banget gitu ada oksigen buat bantuan gitu. Setelah aku nggak susah napas gitu, itu aku on 1111 itu NHS, walaupun itu susah banget ya, ngomongnya susah banget, minta ke NHS untuk bantuan karena sesak napas, aku napasnya udah susah banget. Naik 1 jam kemudian dikabari, dan nggak langsung ke dokternya ya guys, 111 itu ke NHS-nya dulu, ke sistemnya dulu, baru disambung ke dokternya. Nah, dari dokter itu untuk pertama call itu dicek gitu ya, dicek kita tuh kondisi kita seperti apa, dicek tinggi badan, berat badan kita, record medical kita, terus kita ada penyakit apa, kita ada keluhan apa, dan segala macam itu lengkap banget, walaupun itu tertatih cuman jawabnya cuman yes no kayak gitu-gitu. Dokter bilang saturasinya monitor terus, nanti 1 jam kemudian dia akan cek lagi, 1 jam kemudian dia cek lagi, saturasi aku masih bagus, dan itu apa yang aku rasain, dikasih tahu juga ke dokternya, terus dikasih pertanyaan lagi, cek ini cek itu segala macem. Udah 1 jam kemudian lagi ya Bu, perkembangannya akan gimana untuk ngasih keputusan mau ke rumah sakit atau tetap harus di rumah. Oke, ketiga saturasinya masih bagus, dan aku nggak punya penyakit yang disebutkan yang berbahaya oleh dokter itu, aku nggak ada sama sekali. Kemudian aku udah divaksin, dibilang tidak ada kekhawatiran atau sesuatu yang vital gitu buat aku stay di rumah. Jadi nggak bisa masuk ke rumah sakit. Yang masuk ke rumah sakit itu kalau memang kita benar-benar saturasinya drop turun dan kita punya penyakit bawaan yang memang itu sangat berbahaya gitu, efeknya ke yang lain gitu, ke body kita. Nah di situ karena memang dokternya bilang jangan khawatir, kamu baik-baik aja, kamu akan baik-baik aja dalam hari ke depan, kamu akan baik-baik aja, kamu cuma bisa ambil konsumsi apa obat yang aku ambil, aku bilang minum vitamin D, dan 3 kali sekali minum paracetamol. Nah dokter langsung anjurkan, udah sekarang kamu minum vitamin C, vitamin D tetap, terus paracetamol. Nah paracetamolnya sekarang 2 tablet 3 kali sehari. Dia bilang dalam 3 hari ke depan pasti kamu baik-baik aja, dan bener, itu bener banget. Dan untuk pernapasan dokter menganjurkan ikuti video yang ada di NHS, dan buka jendela lebar-lebar, cari kenyamanan senyaman mungkin, mau duduk mau itu, tapi jangan berbaring. Pokoknya di video itu lengkap banget. Dokter itu bilang kalau misalkan kamu juga gak usah khawatir, kalau memang saturasinya ngedrop selama 24 jam di bawah 95 baru kita bisa call 999 emergency untuk masuk ke rumah sakit. Dari gejala yang aku pertama itu baru ke 11 hari itu ngerasa ada rasa enak makan, tapi tetap belum sempurna penciuman dari rasa belum, tapi makan tuh kayak udah enak banget gitu. Sebelumnya kan ada rasa mual, kembung, segala macam kayak gitu. Akhirnya kesini pulih sampai isoman itu selesai, nggak ada yang namanya demam, penciuman udah normal, rasa udah normal, terus nggak ada sesak napas sama sekali. Nah itu batuk-batuk udah nggak ada, pokoknya udah yang disebutin untuk gejala COVID itu udah nggak ada sama sekali. Cuman aku tuh punya gejala lain gitu, gejala lain yang mana gejala yang aku lihat dari Google itu seperti kayak kekurangan gula darah atau kelebihan gula darah gitu, kayak pusing, terus mual, dizzy, terus maunya ke air terus aku telepon lagi ke NHS, ini bagaimana, terus NHS suruh aku tes urin ke rumah sakit yang lumayan jauh gitu. Aku aduh nggak deh, kayaknya nggak bisa kayak gitu, mana suami lagi sibuk kerja, aku nggak bisa. Aku lihat oh ya udah terapi aja, aku lihat kan di situ ada treatment bagaimana cara memulihkan kalau kita kurang darah atau naik darah gitu, karena aku nggak tahu, karena aku nggak punya pengalaman sebelumnya di tentang gula darah seperti itu. Terus aku di situ ternyata makin membaik, walaupun agak slow guys, tapi udah bisa ngerjain yang lain gitu seperti normal gitu, cuman nggak bisa speedinya, nggak bisa kayak sebelumnya ya, cepet capek, terus masih nggak bisa ngangkat yang berat-berat itu, nggak bisa gitu. Terus jalan cepat itu nggak bisa, jadi slow banget, jalan slow, naik turun tangga slow gitu. Itu aja masa pemulihannya memang agak lambat gitu. Oke, kita kesimpulan dari gejala-gejala yang aku rasain ya. Pusing, linglung, ngerasa aneh aja gitu, ini rasanya gini, kayak mau flu, batuk-batuk, lemes banget, kayak nggak punya tulang, sesak napasnya yang
oh my god, aku nggak pernah ngerasain sesak napas seperti ini, seperti itu. Terus kepala sakit, hilang penciuman, hilang rasa, demam. Kalau aku sih demam nggak terlalu ya, demam sedikit sih, tapi nggak sampai high temperature itu, nggak sampai over. Cuman sehari itu, hari pertama gejala itu ada high temperature, cuman kesini-sininya enggak, biasa, normal. Tenggorokan sakit, dan kaki dingin, menggigil, perut kembung itu, dan mual. Itu aja sih yang aku ada di record di kepala yang aku rasain ya guys gitu. Nah itu gejalanya. Penanganannya yang tadi aku ceritain di kronologis, kan di sini tuh kita dianjurkan untuk punya yang namanya aplikasi 19. Jadi setiap kita record kita, kalau kita ada negatif atau positif, kita harus rapor kita kemana aja. Yang tadi yang aku bilang bahwa kalau kita ke setiap kita tempat pengunjungan, kita harus scan place gitu kan ya, kita harus scan area, jadi kita tahu kemana aja kita pergi, ada recordnya. Waktu aku terkena pas positif, aku langsung report ke NHS, dan NHS langsung kirimkan email ke aku harus ngapain, harus bagaimana gitu. Dan aku diperintahkan untuk isoman selama 11 hari. Di situ rinci banget aku harus gimana selama isoman itu. Kalau misalkan kalau kita high temperature, kita harus ngapain. Terus kalau kita ada gejala batuk-batuk, sesak napas, kita harus ngapain, harus gimana itu. Nah, baru di situ ada keterangan kalau memang kita itu lebih serius gitu, apa yang gejalanya lebih serius dan kita nggak bisa handle, baru kita call 999. Cek lebih lanjut informasi itu bisa ke 1111. NHS itu sistem kesehatan di sini. Nah di situ baru di call ke dokter, dan dokter itu check up setiap jam sampai 3 hari berturut-turut mereka ngecek gitu kondisi kita seperti apa. Dari dokternya sendiri nyaranin vitamin C, vitamin D, dan paracetamol. Itu aja 3 obat yang aku konsumsi selama aku COVID. Aku nggak minum yang lain-lain. Teman makasih banyak yang ngasih ini dan itu, saran ini dan itu. Sekarang dramanya itu waktu aku terkena COVID itu bener-bener aku tuh pengen sehat. Karena waktu aku sakit itu suamiku kan positif COVID, Duta positif COVID juga. Akhirnya Monica juga dalam hari ke berapa ya, ternyata dia COVID juga. Jadi kita berempat COVID. Tapi aku itu isoman karena kan di rumah nggak ada siapa-siapa lagi gitu. Jadi aku tuh mengandalkan suami aja. Untungnya alhamdulillah David itu nggak ada gejala yang kayak aku gitu, nggak parah banget. Dia cuman 2 hari, kalau nggak salah 2 hari hilang penciuman dan rasa itu aja. Tapi overall dia bagus. Kalau Duta itu perfect, jadi nggak ada gejala apapun yang dirasain tuh anak ya, alhamdulillah. Nah aku tuh selama sakit itu kayak makan tuh memang agak sedikit kurang teratur karena kan suami kerja, apalagi kalau dia udah nelpon gitu klien, itu nggak bisa jam 12 harus makan gitu, nggak bisa. Jadi dia harus nunggu habisnya dulu, sementara aku harus gimana, aku nggak bisa ngapain, aku nggak bisa bangun, nggak bisa nyuruh anak-anak juga untuk masak ini masak itu, nggak ada gitu. Akhirnya ya aku sering online gitu, online makanan gitu. Kalau online makanan jadi nggak terlalu pusingin gitu, segala sesuatu dengan online makanan. Dan untungnya anak-anak itu, Kakak Duta dan Monica itu memang mereka udah mandiri ya, jadi mereka bisa mandi sendiri, breakfast gitu, dan mereka juga udah bisa disuruh-suruh lah, kayak Kakak Duta bikinin teh dong, terus Kakak Duta ambilin breakfast kayak gitu kalau dedinya nggak bisa gitu. Jadi anak-anak juga diajak kerjasama gitu. Terus mereka udah bisa ini sendirilah, pokoknya istilahnya bisa cuci piring sendiri, bisa ganti baju sendiri, main juga bisa ini sendirilah, jadi nggak terlalu repot aku gitu. Nah, terus kalau aku sih nggak bisa, walaupun mereka ada COVID, aku nggak bisa bersentuhan dengan mereka karena aku nggak mau, karena aku parah banget, aku nggak mau mereka justru makin parah gitu karena aku. Jadi kalau misalkan apa-apa dari pintu aja doang gitu. Jadi aku di kamar, Kakak Duta di kamarnya, Monica di kamarnya, dari Rosen ya kerja gitu di ruangannya gitu. Jadi selama kemarin COVID itu alhamdulillah aku nggak panik sama sekali. Pokoknya aku pengen sehat guys, karena jujur aja sedih banget, nggak ada yang ngurus kita. Untungnya hampir 3 minggu tuh suami yang ngerjain semua, dia kerja, cuci piring, setrika, vakum, pokoknya ngurus rumah, ngurus anak, ngurus aku juga. Terus pokoknya apapun semua dia kerjain dalam waktu bersamaan, kasihan juga gitu. Aku tuh pokoknya
ya Allah, pokoknya aku pengen sehat. Makanya sekarang sejak masa pemulihan aku bener-bener aware banget yang namanya sehat. Aku nggak mau sakit lagi karena jujur guys, sakitnya di luar negeri itu nggak ada yang ngurus, nggak ada yang care, nggak ada yang kasihan anak. Kalau aku sih mikirnya kasihan anak-anak gitu. Aku aja nggak bisa ngurus diri sendiri, aku nggak bisa ngurus apa ya, jangankan buat ngurus untuk ke kamar mandi aja itu susahnya minta ampun gitu. Itu aku bener-bener pengalaman yang apa ya, kalau dulu kan waktu di Indonesia kan banyak yang ngurus gitu, ada kakak, ada saudara, tanpa kita minta pun mereka datang gitu. Sementara yang kemarin COVID, karena walaupun kita pengen minta bantuan tapi nggak bisa karena kan kita diisolasi, nggak boleh ada orang yang apa ya, kita nggak boleh keluar, kita nggak boleh ada orang masuk ke kita gitu. Jadi apalagi kita empat-empatnya kena COVID gitu. Jadi aduh, itu masa-masa yang paling, menurut aku masa-masa yang paling sulit lah gitu. Wow gitu, tapi alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya, semua itu bisa dilalui. Oke guys, aku nggak mau panjang-panjang lebar, nantinya makin sedih makin gimana. Tapi di sini adalah aku mau kasih tahu ke kalian menurut pengalaman aku dari kemarin. Please kalian jangan panik kalau terkena COVID. Yang paling penting yang harus kalian antisipasi adalah vaksin. Vaksin itu sangat penting sekali. Walaupun kita kena COVID, ada kemungkinan kena juga, tapi resikonya tidak tinggi gitu guys ya. Gitu. Jaga kesehatan kalian, please jangan panik ya. Intinya itu aja kalau menurut aku ya, divaksin itu sangat penting. Please vaksin kalian buat melindungi kita dan melindungi yang lainnya juga. Terus vitamin C, vitamin D itu ternyata penting banget. Jadi kalian please konsumsi walaupun kalian sudah sehat. Terus olahraga, pasti itu olahraga kalian harus gitu untuk menjaga apa ya, untuk menjaga imun kita, untuk kesehatan kita. Intinya badan kita harus sehat guys gitu. Itu aja mungkin guys tadi yang aku bisa share dengan kalian semua tentang pengalaman aku terpapar COVID-19 selama kurang lebih 3 minggu guys. So kalian yang lagi masa isoman sekarang, baik yang kalian ada gejala maupun tidak, tetap semangat, tetap berpikir positif bahwa kalian akan baik-baik saja. Ikutin aturan dimanapun kalian berada, arahan-arahan. Misalkan kalau di Indonesia, ikuti arahan yang ada di Indonesia, karena aku nggak tahu seperti apa di Indonesia. Kalau di UK, teman-teman di UK, please kalau kalian jangan panik kalau kalian terkena COVID, ikutin aja arahan dari NHS itu. Kalau menurut aku itu sangat luar biasa, membantu sekali. Intinya jangan panik, tetap berpikir positif biar imun kita lebih naik dan kita cepat sembuh gitu. Oke guys, please stay safe, stay healthy and positive thinking, jaga kesehatan, ikutin prokes dimanapun kalian berada. Kalau bisa jangan pergi kerumunan ke banyak orang, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan yang sering, dan olahraga, makan teratur. Saja kita berdoa ya guys, semoga pandemi ini segera berakhir. Itu aja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang memang membutuhkan informasi ini. Dan aku berdoa semoga siapapun yang sekarang masih berjuang melawan COVID, semoga segera disembuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a good day teman-teman. Stay safe.